Messi, 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 Messi. Semua orang udah tahu Messi sejago apa, sebanyak apa dia membawa gelar buat pribadinya sama buat klubnya kecuali buat negaranya. Tapi di musim ini banyak yang mengkritisasi dia karena jadi lebih temperamen, terus juga menjadi dewa di Barcelona lebih daripada pelatih dan hal-hal lain yang membuat Messi banyak celah untuk hatersnya. Di Kacau kali ini tanpa ada pesan dari siapa-siapa, gue pengen bikin judul pembelaan untuk Lionel Messi. Oke, di luar dari gue ngefans sama Leo Messi atau enggak, tapi sebelum kita akan sampai di bagian di mana Messi sekarang banyak mendapat kritisisasi, terus dibilang dia rungsing gitu ya, orangnya jadi ngambekan, baik itu kepada lawan maupun juga kepada klubnya atau kepada temennya sendiri. Tapi yang gue pengen mengingatkan kalian dari 10 tahun Messi sampai dengan akhir 2019 kemarin, apa yang udah dia buat untuk Barcelona ya. Messi datang 10 tahun yang lalu, masih 10 tahun yang lalu dengan 9 trofi, tapi 10 tahun kemudian sampai dengan akhir tahun 2019 menjadikan dirinya membawa 34 trofi. Dia sudah menang 9 major titles ketika dia pertama kali dapat award, tapi sekarang dia punya 34 dan membuat dia ada di atas Iniesta 32, Pique dan Busquets 29 dan Xavi 25. Sampai akhir 2019, 10 tahun dia dari akhir 2009 sudah mencetak 523 gol. Jadi 523 gol dalam 10 tahun dari overall 614. Bahkan di timnas setelah gol melawan Atletico digabung dengan apa yang dia buat semua di karirnya sudah 700 gol. Dan 523 gol dalam 10 tahun ini untuk klub ini adalah lebih daripada pemain lain yang ada di sejarah klub ini. Ketika dia pertama kali menang Ballon d'Or, 91 gol. Membuat dia mencetak gol paling banyak dibandingkan yang lain-lainnya. 10 tahun yang lalu Messi main di El Clasico itu masih 69 berbanding 75. Yang menang itu masih Madrid. Tetapi dalam waktu 10 tahun berubah menjadi 96 berbanding 93. Lebih banyak yang menang adalah Barcelona. Jadi itu adalah catatan-catatan yang dibuat dalam 10 tahun Messi. Beralih lagi ke teman mainnya. Dalam 10 tahun sebelum season ini, Messi sudah bermain dengan 110 different players, pemain-pemain yang berbeda. Sergio Busquets dan Pique adalah pemain yang paling lama bermain bareng-bareng sama Messi. Ansu Fati baru saja memulai sekolah ketika Messi 10 tahun yang lalu sudah menjadi seorang Lionel Messi yang bermain di Barcelona. Jadi dalam 10 tahun ini sudah banyak sekali yang dibuat oleh Messi di Barcelona yang membuat dia menjadi pemain yang bisa dikatakan senior di situ dan menjadi dewa ya, dalam tanda kutip dibilangnya GOAT ya di Barcelona. Nah, apa hubungannya dengan sekarang yang dia lebih sering emosi? Makanya gue bilang pembelaan untuk Messi. Kalau emosi dengan tim lawan, kalau kalian semua yang juga fans bola dan tahu main bola di lapangan, pasti tahu bahwa lama-kelamaan ketika seseorang superstar apalagi, terus dia akhirnya menjadi pemain senior, sudah pasti dia akan bermain dalam level yang berbeda melihat lawan-lawannya adalah juniornya dia. Walaupun dia superstar tapi masih banyak seniornya, itu pasti berbeda. Dengan dia superstar dan sekarang lebih banyak juniornya yang main. Apalagi ketika dia sudah senior, juniornya ini atau pemain-pemain lain ini berusaha untuk mengganggu atau membuat cywar dengan dia di lapangan. Baik itu kata-kata maupun juga gerakan-gerakan di lapangan. Yang disoroti kan bagaimana kemarin lawan Sevilla Messi ngedorong sampai lawannya jatuh, ada juga yang dianggap nginjek. Nah, yang gak boleh kita lupakan adalah berapa banyak tackling
dari dia mulai di awal karir sampai dengan sekarang yang dia harus terima dalam setiap match. Pernah nggak kita pikirin berapa banyak niat lawan untuk matiin Messi dengan berbagai macam cara. Nah mungkin dulu dengan dia masih junior, mungkin dulu dengan dia masih kelihatan nggak emosian, sabar ya, dan kemudian juga selalu dikelilingi oleh teman-temannya kalau dia sampai dicederai atau dilanggar gitulah ya. Nah dia orangnya lebih terkenal kalem, tapi sekarang dia lebih reaktif. Menurut gue sih wajar-wajar aja. Satu, dia udah jadi senior. Kedua, ya dia udah harus mungkin beda, ketahanan tubuhnya beda. Ketika dulu tulang-tulangnya masih kencang kali ya, dengan sekarang yang udah mulai menua, ketika dihabisin terus juga pasti beda. Secara emosi beda, secara mental beda, dia udah senior, dan secara fisik juga udah beda kekuatan tulangnya kali. Sehingga ketika pun dia emosi pasti ada sebab. Nah waktu Xavier itu kan jelas juga pelanggaran dari lawannya tuh juga mengarah ke mencederai dia. Nah sekarang gue minta kalian juga melakukan research yang berimbang. Lihat di YouTube, lihat di Google. Horror tackle ke Messi atau tackle ke Messi. Coba lihat berapa banyak di situ. Sayangnya catatan memang berapa kali secara statistik tepatnya dia menerima tackling dalam satu pertandingan dan sepanjang karir nggak ada. Tapi paling tidak kalian bisa lihat di YouTube atau di Google tackling horor yang dilakukan oleh lawan kepada dia. Sehingga ketika sekarang ada tackling yang menurut dia akan membahayakan dia sebagai secara mentalitas dia senior, kemudian secara psikologis dia dewa di situ. Di Liga Spanyol bukan cuma di Barcelona, kemudian juga secara fisik dia udah mulai tua, ya reaksi dia sekarang seperti itu. Kalau dia juga nggak pinter-pinter, mungkin dia udah patah-patah kali dari dulu. Karena kan kita lihat proporsi tubuh dia dengan kayak Ronaldo beda. Ronaldo kan emang sterek, kenceng, gede gitu kan. Ibra lebih kurus tapi juga gayanya gitu kan. Kalau Messi kan kecil-kecil. Tapi sekarang ketika dia mulai reaktif, banyak yang mengkomplain gitu ya. Jadi kalau melihat sejarah yang tadi gue sampaikan, kemudian juga dengan keadaan dia sekarang, bagi gue pembelaan adalah wajar kalau dia sekarang reaktif dan seperti itu kepada lawan-lawannya. Ya tinggal emang harus di kartu. Kalau emang harus ditindak, tapi harus adil juga. Ketika dia juga terakhir kan dia yang rame adalah bagaimana menghentikan dia dengan gerakan American football, ditangkap di pinggangnya. Nah ini lebih memang technical foul tapi tidak membahayakan. Beda ketika memang diinjak gitu kan atau ditebas gitu kan, beda. Dan itu sering terjadi juga kepada seorang Messi ya. Nah jadi coba dilihat lagi, didalami lagi. Apakah memang wajar kalau Messi kayak gitu? Pembelaan dari gue sih itu tadi. Lalu dalam tim dia jadi dewa tapi juga menjadi batu sandungan dengan lebih berkuasa katanya daripada pelatih ya. Nah sekarang dengan apa yang dia raih, prestasi yang tadi gue bilang, dan dia gak pindah-pindah klub, ya apa ada pelatih yang gak segen kalau ngelatih seorang Messi? Kecuali pelatihnya memang bisa lebih daripada apa yang didapat Messi. Nah sayangnya menurut gue pelatih daerah sekarang yang bisa kayak gitu mungkin Zidane. Sayangnya dia di Madrid yang juga GOAT, yang juga pada saat jadi pemain dewa, jadi pelatih juga bagus. Nah sekarang yang latih Messi, maaf lah, ya kita tahu baru-baru sekarang kan. Nah kalau emang mau membuat Messi yang juga udah GOAT ini nurut sama pelatih, menurut gue pelatihnya pun juga harus punya standar yang memang dia hormatin untuk itu. Kayak waktu zaman Pep kita lihat dia tidak jadi GOAT ketika jadi pemain, tapi dia bisa membawa Messi lebih nurut ya. Dan memang waktu itu dia belum sesenior sekarang. Kita flashback sedikit lagi juga. Dulu waktu zaman Frank Rijkaard kita ingat yang dia nangis cedera, dia dilindungin banget di angkatannya Ronaldinho kan. Begitu angkatannya Ronaldinho selesai, Xavi, Iniesta mulai, dia benar-benar dilayanin. Nah sekarang dia yang jadi paling senior, dan teman-teman yang lama itu udah pada hilang selain Pique sama Busquets.
Justru dia yang harus melindungi dan melayani yang lain. Nah ini juga peran baru yang menurut gue mungkin akhirnya membuat dia harus menunjukkan leadershipnya. Padahal dari dulu kita tahu dia lebih yang dilindungin, dilayanin, bukan yang justru melindungi atau melayani. Sehingga di sini dia harus berperan sebagai leader. Kita lihat bagaimana waktu itu dia bicara tentang Abidal, bagaimana dia bicara tentang potong gaji untuk COVID. Tapi juga kita dengar dia punya masalah dengan Coutinho, punya masalah dengan juga Griezmann, apapun itu. Tapi ya itulah Messi. Manajemen klub ya harus punya dua pilihan. Either lo biarkan Messi di situ tapi memang dialah yang paling dewa, atau lo pindahin Messi, ya udah toh servisnya dia udah dia berikan semua gelar. Sehingga tidak ada GOAT di dalam tim Barcelona, tidak ada dewanya di situ. Siapapun yang memang punya otoritas sebagai pelatih atau leader di situ bisa membangun tim ini. Sekarang dengan adanya Messi ya memang seperti itu. Tapi dia sudah berikan semua. Dia bukan seperti Gerrard yang masih ada nyangkut ya. Jadi juara Liga Inggrisnya belum. Sehingga adalah yang kurang. Nah Messi semua gelar udah dia kasih. Dan dia masih stay di Barcelona. Ya what do you expect? Untuk seorang Messi tidak menjadi paling berkuasa di situ. Berapa banyak potensial uang juga akan hilang kalau nggak ada Messi di Barcelona. Selain gelar. Karena ini yang sekarang dicari tim sepak bola kan. Gelar dan untung. Gelar dan duit. Dan Messi membawa itu dua-duanya. Lah. Terus sekarang kalau akhirnya diomongin dia jadi bertingkah banyak gaya di dalam. Yang dimananya itu maksud gue. Apakah kita juga bisa seperti Messi ketika lu udah jadi seperti yang dia buat kepada tim lu, terus lu tetap yang nggak buat diri lu memang harus didengerin di tim, kan belum tentu juga. Ya kan? Ini balik lagi ke pilihan juga. Nah Messi menyatakan dia nggak perlu pindah-pindah klub karena bagi dia tim terbaiknya adalah Barcelona. Nah itu bedanya sama Ronaldo. Ronaldo dilihat dari sisi satu, dari sisi dia udah nggak seneng, ya dia pindah. Dilihat dari sisi udah nggak terlalu menguntungkan, dia pindah. Nah itu tipenya Ronaldo. Nah tipenya Messi beda. Ya gue mau stay. Ketika Barcelona minta stay, ya konsekuensinya ya yang ini. Apa sih yang lo expect ketika lo menjadi seorang Messi di dalam sebuah tim untuk lo terus nurut-nurut terus juga gitu? Coba dipikirin baik-baik. Ya, itu adalah gambaran dari gua bagaimana pembelaan untuk Messi yang lagi rungsing. Gua tutup dengan statistik di musim lalu di Spanish La Liga season. Messi bermain 27 matches, 60 shots on target dari total 95 shots dan skor 22 gol. Average 1 game 57 passes dengan completion rate 83% dan 18 assist. 4 yellow card, 0 red card. Di Champions League main 5 kali plus 1 kali sebagai pemain cadangan. 12 shots on target dari total 19 shots dan skor 2 gol. Average passes 50 passing per match. Completion rate 81% dan 3 assist. Dia lakukan itu bertahun-tahun dengan konsisten. Kalau sekarang dia rungsing dikit aja, masa lu hina-hina? Justru cari jalan keluarnya dong. Fans Barca dan juga manajemen Barca, itu yang harus kalian lakukan. Bukan justru mengkritisisasi dia. Dia masih manusia kok. Dan dia udah kasih semua yang diinginkan oleh Barcelona. Wajar dia bisa jadi GOAT di Barcelona. Yang gak wajar kalau dia jadi GOAT di Argentina. Karena dia belum bisa kasih gelar apa-apa di Argentina. Bagaimana pembelaan untuk Messi dari gua? Silakan tulis di kolom komen kalian. Jangan lupa di subscribe, follow, share, dan komen di Jebret Media TV. Khususnya di Kacau Kata CEO. Thank you guys.